Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kepada mahasiswa semuanya ya yang selanjutnya di materi pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hipotesis penelitian. Kalau yang lalu ya kawan-kawan sudah diberikan tugas untuk mencari objek penelitian di awal, ingat ya. Jadi masing-masing sudah punya objek penelitian dan juga sudah punya data pendukung untuk masalah objek penelitian. Contohnya ya ini beberapa kan ada yang memberikan data mungkin persaingan produk, contohnya produk air minum misalnya. Ya, ternyata ada masalah pada air minum yang mereknya, misalkan kita ambil contoh mereknya Le Mineral. Jadi Le Mineral ini kenapa sih persaingannya selalu di bawah Aqua dan segala macamnya, misalkan demikian kan kemarin. Nah, selanjutnya setelah Anda mengetahui fenomena-fenomena Le Mineral ya yang menunjukkan persaingan Le Mineral ini artinya harus ditingkatkan lagi, berarti kan Anda mengambil masalahnya yakni penjualan untuk Le Mineral. Nah, penjualan untuk Le Mineral ini berarti kita akan kaji dari segi keputusan orang membeli. Artinya di sana muncul kan kemarin variabelnya yakni keputusan pembelian, variabel Y-nya. Nah, setelah muncul keputusan pembelian variabel Y-nya, saya minta untuk mencari ataupun mereview jurnal penelitian sebanyak-banyaknya terkait dengan keputusan pembelian. Banyaklah jurnal kan yang isinya tentang pengaruh A, B, C, D, E, sampai Z terhadap keputusan pembelian. Akhirnya Anda ambil ada 3 ya, ataupun 4 faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yakni yang pertama adalah brand positioning dari Le Mineral ini, karena kita bicara masalah merek ya, posisi merek dari Le Mineral. Habis itu yang kedua mungkin masalah pengalaman pelanggan ya. Yang ketiga mungkin masalah harga dari Le Mineral. Nah, dari itu semua artinya kita sudah menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mau kita kaji mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap Le Mineral. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuatkan hipotesis penelitian dari penelitian kita ini. Apa sebenarnya hipotesis penelitian, kawan-kawan? Hipotesis penelitian itu asal katanya adalah hypo. Hypo itu di bawah, tesis itu adalah dalil. Di bawah dalil, apa sih sebenarnya di bawah dalil? Jadi ini sebenarnya hipotesis ini, dalil itu seperti definisinya adalah penjelasan sementara yang diajukan tentang hubungan antara dua atau lebih fenomena yang terukur ataupun variabel untuk pembuktian secara empirik. Nah, jadi begitu. Nah, kalau kita bicara masalah hipotesis penelitian yang tadi ya untuk Le Mineral tadi, saya bisa tuliskan di sini ya. Tadi kan pertama Y-nya adalah keputusan pembelian. Ya. X-nya misalkan X1 aja dulu. X1-nya tadi misalkan brand positioning. Nah, berarti saya bisa angkat dong hipotesis 1 adalah brand positioning ya, berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, ini adalah H1. Nah, H1 itu adalah H alternatif dari jawaban kita. H0-nya apa? Ya, ini H0. Saya buatnya begini sajalah. H1 alternatif. H0. H0-nya berarti brand positioning tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, begini kawan-kawan. Nah, jadi begini, H0 dan juga H1 alternatif. Nah, jadi silakan Anda buat ya dari Anda punya variabel, ditentukan dulu ya kira-kira variabel X1, X2, X3, X4-nya apa, Y-nya juga apa, dan buatkan hipotesis penelitiannya. Oke, nah ini dia. Ya, H0 itu menyatakan tidak adanya perbedaan dua variabel. Alternatif adanya menyatakan perbedaan dari dua variabel tadi. Jadi, hipotesisnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita akan menentukan desain pengukuran untuk penelitian kita. Nah, penelitian kita itu nantinya menggunakan skala apa? Skala Likert, Goodman, semantik, ataupun skala rating. Nah, skala Likert itu apa? Nah, skala Likert itu adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Jadi ini adalah bagaimana Anda nantinya menjalankan penelitian untuk memperoleh data penelitian mau pakai skala apa. Yang ini ya adalah skala yang digunakan ya 5 skala. Yang dimulai perhitungannya dari sangat tidak setuju, tidak ada pendapat. Jadi ini dari skor 1 sampai 5 ini ada maksudnya. Skor 1 apa, skor 2 apa, hingga 5 apa. Jadi orang akan berpedoman terhadap maksud dari masing-masing skor ini. Nah, ini dinyatakan skala Likert. Skala Likert itu adalah skala yang meletakkan nilainya ganjil. Ya, dan juga memberikan adanya di tengah-tengah ganjil tadi adanya kenetralan ya dari suatu pilihan. Nah, ini skala Likert. Selanjutnya lagi skala Goodman. Skala Goodman ini adalah skala yang responnya tegas. Alternatifnya itu 2. Baik, tidak. Buruk, ya, tidak. Pernah, belum pernah. Punya, tidak punya. Gitu. Jadi langsung dia. Oke. Nah, yang ketiga adalah skala semantik diferensial. Ini adalah skala yang mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda, tetapi tersusun dari sebuah garis ya kontinuum di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, positif di sebelah kanan. Jadi ini lebih memberikan kebebasan kepada yang jawab. Ya, mau kemana kira-kira ngasih nilainya? Ke arah sini atau ke arah sini, ke arah mana gitu ya, dan segala macam. Jadi pengukurannya ini tidak terpaku, ya. Nah, yang terakhir adalah skala rating. Rating ini memberikan skala, ya, ranking gitu. Seperti kalau sekarang ya di online shop itu sudah ada review. Review itu menggunakan skala rating. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, dan segala macam. Nah, bedanya dengan Likert tadi, kalau Likert itu 1 ada maksud, 2 ada maksud, 3 ada maksud, 4, 5 ada maksud, 3 itu maksudnya netral. Kalau ini dia memang ranking dari bawah ke atas gitu, segala macamnya. Ya. Nah, untuk desain skala ini ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Nah, kalau skala nominal ya ini adalah yang nilainya itu tidak bernilai ya. Ya itu 1, tidak itu 0. Ya, pria itu 1, wanita itu 0, hanya sebagai atribut objek saja katanya, tidak memiliki efek evaluatif dan hanya menempatkan angka ke dalam kategori tanpa struktur, tidak memiliki peringkat dan tidak ada jarak. Nah, kalau skala ordinal ini yang Likert tadi kawan-kawan. Jadi, yang Likert tadi itu skalanya dinamakan skala ordinal. Jadi, dia memiliki peringkat tapi tidak ada jarak positional objektif ya antar angka karena angka yang tercipta bersifat relatif subjektif. Nah, skala Likert ini biasa juga disebut sebagai skala interval. Nah, ini juga skala interval. Ya, skala interval ini katanya skala ordinal yang memiliki poin jarak objektif dalam keteraturan kategori peringkat, tetapi jarak yang tercipta sama antar masing-masing angka. Ya, misalkan interval 20 hingga 30 tahun 1, 31 42, 41 53. Makanya dia sebenarnya hampir sama antara ordinal dengan interval. Nah, untuk skala rasio ya adalah skala interval yang memiliki 0 mutlak. Ya, misalkan 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, dan segala macam. Nah, ini disebut skala rasio. Nah, jadi ini adalah terkait dengan hipotesis dan juga skala, kawan-kawan. Nah, dari sini nantinya saya ingin kalian sudah memikirkan kira-kira hipotesis penelitiannya apa dan juga skala yang akan digunakan untuk penelitiannya apa, ya, agar memudahkan kita nanti membuat rancangan usulan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.